Teman-teman, selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Silvanus Kura dan teman satu saya yaitu Robertus. Kami akan membahas tentang materi pelatihan dan pengembangan karyawan di mata pelajaran kuliah manajemen, seminar manajemen. Di sini ada beberapa latar belakang, kemudian ada rumusan masalah dan tujuannya. Di sini pelatihan pengembangan menyeleksi karyawan secara berhati-hati tidak akan menjamin bahwa mereka akan bekerja secara efektif. Bahkan karyawan berpotensi tinggi tidak dapat melakukan pekerjaan mereka jika mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukan. Oleh karena itu, setiap manajer harus mengetahui cara melakukan orientasi dan melatih karyawan. Mengingat begitu pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan bagi sebuah perusahaan, maka kami di sini menulis materi ini sebagai bahan belajar untuk mahasiswa agar nanti ketika berada di dunia kerja dapat mengimplementasikan dengan baik. Sini rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan. Bagaimana pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan baru dalam perusahaan, bagaimana mengolah program perubahan organisasi. Ketiga, bagaimana cara mengevaluasi upaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelatihan dan pengembangan, untuk menjelaskan proses pengolahan program perubahan organisasi. 3, untuk mengetahui cara mengevaluasi upaya pelatihan dan pengembangan. Berikutnya adalah pembahasannya. Pembahasan melakukan orientasi dan menyambut karyawan baru. Tujuan orientasi karyawan merupakan prosedur untuk memberikan informasi latar belakang mendasar mengenai perusahaan kepada karyawan baru. Tujuan dari orientasi karyawan meliputi membuat karyawan baru diterima sebagai bagian dari tim, berfungsi secara efektif, membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian luas, dan mulai mensosialisasikan karyawan baru ke dalam kultur perusahaan. Kedua itu ada proses apa yang manajer masukkan. Sebagian besar membutuhkan beberapa jam. Spesialis sumber daya manusia melakukan bagian pertama dari orientasi dengan menjelaskan perkara-perkara mendasar seperti jam kerja dan tunjangan, kemudian melanjutkan orientasi tersebut, menjelaskan organisasi ke departemen, memperkenalkan dengan kolega budaya atau barunya, mengakrabkan dengan tempat kerja, dan mengurangi keguguhan hati pertama. Tujuan mengenai proses pelatihan meliputi 1. Mengenali pelatihan dan hukum. 2. Menyejajarkan strategi pelatihan. 3. Pelatihan dan kinerja. Kemudian mendesain program pelatihan. Di sini menetapkan tujuan pembelajaran itu pertama, pelatihan pengembangan pembelajaran atau secara lebih umum tujuan nasional harus menetapkan hal yang dapat diukur mengenai apa yang harus mampu dilakukan. Kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran motivasional. Pelatihan yang terbaik tidak dimulai dengan kuliah tapi dengan membuat materinya bermakna. Ketiga, membuat pembelajaran berarti. Pembelajaran akan lebih termotivasi untuk mempelajari sesuatu yang berarti mereka. Oleh karena itu, pada awal pelatihan berikan menggunakan contoh yang familiar. Kemudian keempat, membuat transfer keterampilan jelas dan mudah. Memudahkan transfer keterampilan dan perilaku baru dari tempat pelatih ke tempat kerja, kita harus memaksimalkan kemiripan antara situasi pelatihan dan situasi kerja.
Kelima, mengembangkan program. Itu berarti membeli isi aktual yang akan diberikan oleh program tersebut serta mendesain atau memilih metode instruksional spesifik yang akan digunakan. Next, mengimplementasikan program pelatihan. Di sini ada pelatihan on the job, meliputi 2 proses OJT on the job. Langkah dapat membantu memastikan keberhasilan menyiapkan pembelajaran, mempresentasikan operasi, melakukan uji coba, dan melakukan tindak lanjut. Ketiga, pelatihan magang adalah proses menjadi pekerja tampil, biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job jangka panjang. Keempat itu ada pembelajaran informal. Pembelajaran informal, pemberi pekerja dapat memfasilitasi pembelajaran informal. Kelima, pelatihan itu disebut pelatihan instruksi pekerjaan atau JIT. Pertama-tama pada daftar langkah yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. 6. Kuliah ada cara cepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok peserta pelatihan. Ketujuh adalah pembelajaran terprogram. Di situ ada beberapa yang disebutkan, itu memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan, dan memberikan umpan balik. Kemudian ada meningkatkan kinerja mulai SISDM, yaitu pertama pelatihan berbasis internet, portal pembelajaran, sistem manajemen pembelajaran, dan ruang kelas maya. 5. Pembelajaran bergerak berarti memberikan materi pelajaran atas permintaan pelajaran melalui piranti bergerak. Untuk memberi pelatihan mengubah topik-topik mengenai cara melakukan penjualan hingga optimalisasi perubahan organisasi. Next itu adalah media sosial dan SDM. Di sini ada menciptakan program pelatihan sendiri. Tanpa pelatihan yang dibutuhkan, kinerja tim kita mungkin akan buruk. Jika demikian, kita menggunakan beberapa pilihan pertama, ya, baik bagi manajer dan secara individual maupun bagi pelik berisi kecil. Terdapat ratusan pemasok paket solusi pelatihan. Kedua, peraturan berukuran kecil dan menengah juga mungkin ingin memanfaatkan tren baru menuju observed learning. Ketiga dapat menciptakan program pelatihan tanpa biaya dengan menggunakan proses berikut. A. Tetapkan tujuan pelatihan. B. Tuliskan deskripsi pekerjaan yang spesial. C. Kembangkan formulir dan catatan analisis tugas singkat. Kembangkan lembar instruksi pekerjaan. E. Siapkan paket pelatihan untuk pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, yaitu Robert Patiran. Nextnya akan saya berikan kepada teman saya, yaitu Robert, ya. Nextnya itu adalah tentang menerapkan program pengembangan manajemen. 4. Ketika dihadapkan pada tantangan ekonomi, kompetitif, dan tantangan lainnya, manajer harus melaksanakan program perubahan organisasi. 5. Apapun program pelatihannya, penting bagi manajer SDM untuk mengevaluasi upaya pelatihan tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami untuk tugas kelompok untuk mata kuliah manajemen, seminar manajemen. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan membahas tentang menerapkan program pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen atau manajemen development merupakan segala usaha untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan memberikan pengetahuan, mengubah sikap, dan meningkatkan keterampilan. Strategi dan pengembangan seperti halnya perencanaan sesuai program pengembangan manajemen harus berakar dari strategi pemberi kerja dan rencana personal. Adapun proses pengembangan manajemen terdiri atas
menilai kebutuhan strategis perusahaan, menilai kinerja dan keterampilan manajer yang ada, dan mengembangkan manajer tersebut untuk mengisi posisi. Penilaian kandidat dan jaringan 9 kotak. Beberapa manajer berpotensi tinggi gagal dalam pekerjaan mereka, sementara beberapa manajer yang tampaknya berpotensi rendah dapat berhasil. Untuk memilih siapa yang akan dikirim untuk menjalani program pengembangan yang mahal, pemberi kerja dapat menggunakan alat jaringan 9 kotak. Alat ini memperlihatkan potensi dari rendah hingga menengah hingga tinggi pada sumber vertikal, dan kinerja dari rendah hingga menengah hingga tinggi di bagian dasarnya. Seluruhnya 9 kemungkinan kotak. Pelatihan on the job manajerial. Metode pelatihan on the job manajerial meliputi rotasi pekerjaan, pendekatan permainan pengganti, dan pembelajaran tindakan. Rotasi pekerjaan merupakan sebuah teknik pelatihan manajemen yang melibatkan pemindahan peserta pelatihan dari satu departemen ke departemen lainnya untuk memperluas pengalamannya dan untuk mengidentifikasi titik kuat dan lemah. Pembelajaran tindakan merupakan sebuah teknik pelatihan yang mana peserta pelatihan manajemen diizinkan untuk bekerja sama untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan di departemen lainnya. Pelatihan dan teknik pengembangan manajemen di luar pekerjaan, off the job. Metode pelatihan off the job manajerial meliputi metode studi kasus, permainan manajemen, seminar di luar, program terkait universitas, permainan peran, universitas korporat, dan eksekutif coach. Metode studi kasus merupakan pengembangan yang mana manajer diberi deskripsi tertulis dari permasalahan organisasi untuk didiagnosis dan dipecahkan. Permainan manajemen atau manajemen game, teknik pengembangan yang mana tim yang terdiri atas manajer bersaing dan mengambil keputusan terkomputerisasi mengenai situasi simulasi realitis. Permainan peran atau role play adalah untuk menciptakan situasi realitis dan kemudian meminta peserta pelatihan untuk mengambil bagian dari orang tertentu dalam situasi tersebut. Pusat pengembangan dalam perusahaan in-house development center atau sering disebut universitas korporat merupakan metode berbasis perusahaan untuk memaparkan manajer prospektif terhadap latihan realitis untuk mengembangkan keterampilan manajemen yang lebih baik. Executive coach merupakan seorang konsultan dari luar negeri yang menanyai rekan-rekan eksekutif tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan eksekutif, dan kemudian menasihati si eksekutif sehingga dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut dan mengatasi kelemahan-kelemahannya. Adapun pengelola program perubahan organisasi. Menurut CEO Nokia Stephen Elop membutuhkan proses 8 langkah untuk memimpin perubahan. Tahap pencarian. 1. Membangun rasa urgensi, memobilisasi komitmen. Tahap pergerakan. 3. Menciptakan koalisasi pemandu. 4. Mengembangkan dan mengomunikasikan visi bersama. 5. Membantu karyawan melakukan perubahan. 6. Mengonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Tahap pendekatan kembali. Yang ketujuh, kuatkan cara-cara baru untuk melakukan hal-hal dengan perubahan SOP. 8. Pemimpin harus memantau dan menilai kemajuan. Adapun
mengevaluasi upaya pelatihan dengan pendekatan untuk mengukur hasil di masa kini. Krusial bagi manajer untuk mengevaluasi program pelatihan. Terdapat dua masalah mendasar ketika mengevaluasi program pelatihan yaitu sebagai berikut. 1. Mendesain studi. Dalam memutuskan cara untuk mendesain studi evaluasi, perlu dilakukan eksperimen terkontrol, yaitu metode formal untuk menguji efektivitas program pelatihan lebih baik dengan sebelumnya dan setelah uji dan kelompok kontrol. 2. Pengaruh pelatihan yang harus diukur. Manajer dapat mengukur 4 kategori dasar hasil atau pengaruh pelatihan melalui 1. Reaksi, 2. Pembelajaran, 3. Perilaku, dan 4 adalah hasil. Berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan dalam makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. 1. Menyambut karyawan yang baru masuk untuk ke perusahaan dan mengikuti kecepatan perusahaan dimulai dengan orientasi dan pelatihan. 2. Manajer perusahaan dapat menggunakan akronim ADDIE untuk menguraikan proses pelatihan. 3. Secara umum metode pelatihan berguna bagi karyawan, tetapi beberapa di antaranya terutama sesuai untuk program pengembangan manajemen. 4. Ketika dihadapkan pada tantangan ekonomi, kompetitif, dan tantangan lainnya, manajer harus melaksanakan program perubahan organisasi. 5. Apapun program pelatihannya, penting bagi manajer SDM untuk mengevaluasi upaya pelatihan tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami untuk tugas kelompok untuk mata kuliah manajemen, seminar manajemen. Sekian dan terima kasih.